Oke, hari ini kita mau kupas tuntas sesuatu yang kedengarannya mungkin agak rumit. Tapi penting banget buat kita tahu, upaya hukum pajak. Anggap aja ini P3K, pertolongan pertama pada kedaruratan, pas kita dapat surat dari kantor pajak. Coba deh bayangin skenario ini. Anda buka kotak surat, ada amplop resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Jantung pasti langsung sedikit berdebar kan? Anda buka, dan isinya surat ketetapan pajak kurang bayar. Pas lihat jumlahnya, bikin kaget. Perasaan pertama mungkin langsung panik ya. Tapi, eits, tahan dulu. Kalau Anda merasa ada yang nggak beres sama angka itu, Anda nggak sendirian kok. Wajar banget untuk nggak setuju. Dan biasanya sih alasannya ya antara ini nih aja. Bisa jadi ada salah hitung, dasar hukum yang dipakai keliru, atau malah prosedur penerbitan surat yang nggak benar. Nah, ini dia kabar baiknya. Undang-undang kita itu udah nyiapin loh sebuah sistem yang jelas dan terstruktur banget buat ngatasin hal kayak gini. Jadi, tarik napas dalam-dalam, jangan panik, ada jalannya. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, ini yang bakal kita bedah bareng-bareng. Mulai dari masalah awalnya, jalan keluarnya apa aja, gimana cara pilih prosedur yang pas, langkah-langkahnya, dan yang paling penting, apa aja sih hak kita sebagai wajib pajak. Jadi, apa sih jalan keluar yang udah disiapin itu? Nama resminya adalah Upaya Hukum Pajak. Yuk kita lihat lebih dalam apa artinya. Poin paling penting yang harus Anda ingat adalah, ini tuh bukan sekedar kita ngeluh atau komplain biasa. Ini adalah hak hukum kita loh, hak yang dijamin sama undang-undang. Kita punya hak buat membela posisi kita, asal yaitu kita ikuti prosedur yang benar. Sip, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Ada 3 jalur utama yang bisa kita tempuh, dan masing-masing ini punya fungsi yang spesifik banget. Nah, ngerti bedanya ini, itu kuncinya. Dan ini saya harus tekenin ya, penting banget. Salah pilih jalur, permohonan kita bisa langsung mental alias ditolak. Jadi, yuk kita pastiin kita benar-benar paham bedanya satu sama lain. Oke, ini dia peta permainannya. 3 jalur utama kita. Yuk kita bandingin. Pertama, ada yang namanya pembetulan. Anggap aja ini buat human error, salah ketik, salah hitung. Tujuannya cuma buat koreksi, bukan buat debat. Nah, yang kedua, keberatan. Ini baru nih ring tinjunya. Kita pakai ini kalau kita nggak setuju sama inti masalahnya, yaitu jumlah pokok pajaknya. Dan yang ketiga, pengurangan atau pembatalan. Jalur ini kita ambil kalau kita ngerasa sanksinya nggak adil atau prosedur nerbitin suratnya itu cacat. Jadi, biar makin jelas ya, pembetulan itu ibaratnya kayak pakai tip X di dokumen. Misalnya, petugas pajak salah ketik tahun pajak, atau ada salah jumlahin angka yang kelihatan banget. Pokoknya kesalahan yang nggak perlu diperdebatkan panjang lebar. Kalau keberatan, nah ini beda cerita. Ini adalah arena debat yang sesungguhnya. Contohnya gini, menurut Anda, biaya promosi itu bisa jadi pengurang pajak, tapi kata pemeriksa, oh nggak bisa. Nah, disinilah kita adu argumen, adu interpretasi aturan. Dan yang terakhir, pengurangan atau pembatalan. Ini bisa kita bayangin kayak kita lagi protes soal pelanggaran prosedur. Misalnya, kok tiba-tiba kita dapat surat denda, tapi surat tagihan pokoknya nggak pernah kita terima. Jadi, yang kita persoalkan bukan jumlah pajaknya, tapi keabsahan sanksi atau proses di baliknya. Fair atau enggak prosesnya, gitu. Oke, mantap. Anda udah tahu nih mau pilih jalur yang mana. Terus gimana? Sekarang saatnya kita ubah niat jadi aksi. Kita lihat langkah-langkah praktisnya. Apapun jalur yang Anda pilih, ada beberapa aturan main yang sama. Permohonannya harus tertulis pakai bahasa Indonesia. Dan ini penting, satu surat permohonan cuma buat satu masalah, satu surat ketetapan. Biar fokus, biar argumennya nggak campur aduk. Dan tentu, alasannya harus disertakan dengan jelas dan kuat. Karena ya, inilah amunisi utama kita. Sekarang, kita ngomongin sesuatu yang super-duper krusial dan nggak bisa ditawar. Waktu. Ingetin angka ini 3 bulan. Ini adalah jendela waktu emas Anda, khususnya untuk ngajuin keberatan. Dan hati-hati ya, hitungannya itu bukan dari tanggal Anda terima suratnya, tapi sejak tanggal surat itu dikirim oleh kantor pajak. Lewat 1 hari aja, hak Anda bisa hangus. Sayang banget kan? Lalu, gimana cara nyampeinnya? Ada beberapa pilihan. Bisa datang langsung ke KPP, ini cara paling aman sih, karena kita langsung dapat bukti terima. Bisa juga lewat pos tercatat, pastikan Anda simpan bukti pengirimannya, jangan sampai hilang. Atau yang makin gampang sekarang bisa lewat jalur elektronik yang udah disediakan. Oke, kita udah sampai di bagian penutup. Dan ini pesan utamanya buat kita semua.
Pada akhirnya, memahami semua ini tuh bukan cuma soal strategi biar menang sengketa atau ngurangin tagihan, bukan. Ini soal prinsip yang lebih besar. Ini tentang menjadi wajib pajak yang melek hukum, yang tahu hak-haknya, yang berdaya, dan yang bisa ikut memastikan sistemnya berjalan dengan adil buat semua, termasuk buat kita sendiri. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya buat Anda, setelah tahu semua ini, udah lebih siap kan buat memahami dan membela hak perpajakan Anda? Ingat, pengetahuan itu kekuatan. Jadi, gunakan sebaik-baiknya.